Melanjutkan dua video sebelumnya, aku akan kembali mengulas profil dan latar belakang dari para anak bapak yang sekaligus juga disebut sebagai 12 penjaga, para kesatria pengubah jalannya sejarah. Dari deretan anggota sindikat anak yatim, ada beberapa orang yang menarik perhatian para penggemar. Mereka adalah para anak yatim yang dianggap sebagai calon-calon pemberontak Pengkor yang nantinya akan bergabung menjadi jagoan. Yang pertama adalah Sang Peraga, petarung Pengkor yang mengandalkan kekuatan kaki. Nama aslinya adalah Mutiara Jenar, seorang gadis Malang yang hidupnya berantakan sejak kecil. Lahir sebagai bayi yang tak diinginkan. Ayahnya pergi entah kemana, dan ibunya pun memutuskan untuk membuang dia. Lalu sepasang suami istri muda menemukan Jenar. Mereka menyayangi Jenar, mengundangnya ke rumah, dan menganggapnya sebagai keluarga. Sebuah kebahagiaan semu yang sayangnya tak bisa bertahan lama. Jenar kembali menjadi orang asing di rumah mereka, tepat setelah pasangan itu berhasil memiliki anak kandungnya sendiri. Dan saat itulah, Jenar bertemu dengan orang yang menjadi penyelamat hidupnya. Pengkor menenangkannya, menawarinya tempat untuk tinggal, dan mengajaknya menjadi bagian dari sebuah keluarga yang baru. Berkali-kali Jenar merasakan harapan kebahagiaan direnggut dari hidupnya, dan berkali-kali pula Pengkor tetap merangkul dan menyelamatkannya, mengajaknya kembali pulang. Sejak itu Jenar mendapatkan kepuasan hidup baru sebagai seorang fashion model. Bertahun-tahun menelusuri jalur catwalk, memperkuat kakinya menjadi senjata mematikan. Jenar menjadi Sang Peraga, melatih kakinya untuk bertarung dan melengkapi sepatunya dengan senjata. Semuanya ini dia lakukan untuk menjadi pelindung Pengkor. Di film Gundala, Mutiara Jenar diperankan oleh Kelly Tandiono. Tapi sementara itu, Bumi Langit mengumumkan kalau Kelly Tandiono ditunjuk untuk memerankan tokoh jagoan oportunis yang dijuluki sebagai Bidadari Mata Elang. Apakah Mutiara Jenar dan Bidadari Mata Elang adalah orang yang sama? Selain Sang Peraga, ada juga Sang Perawat. Nama aslinya adalah Cantika Maria, dan sama seperti Sang Peraga, dia juga lahir dari sebuah hubungan yang tak diinginkan. Diceritakan ibunya bekerja sebagai seorang pembantu di negara asing, lalu menjalin hubungan dengan majikannya sendiri. Hubungan yang tak disetujui ini memaksa mereka untuk berpisah. Sang ibu pulang ke Indonesia, sementara Cantika ditinggal untuk dirawat oleh ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, sang ayah jatuh sakit dan meninggal. Cantika yang tak punya siapa-siapa datang ke Indonesia untuk mencari ibunya. Tapi sang ibu sudah memiliki keluarga baru dan tidak mau menerimanya. Karena tak punya uang dan tempat tinggal, Cantika akhirnya bekerja di sebuah kasino. Sayangnya, di sana dia mendapatkan banyak pelecehan seksual. Cantika yang berusaha melawan malah dihajar habis-habisan. Di saat itulah, dia diselamatkan oleh Pengkor. Pengkor merawat Cantika dan menyekolahkannya sampai menjadi seorang perawat. Hutang budi ini membuat Cantika rela menjadi petarung untuk melindungi Pengkor dari apapun. Di film Gundala, Cantika Maria diperankan oleh Hana Al-Rashid. Tapi sementara itu, Bumi Langit mengumumkan kalau Hana Al-Rashid ditunjuk untuk memerankan tokoh jagoan yang dijuluki sebagai Camar. Apakah Cantika Maria dan Camar adalah orang yang sama? Terlebih jika kita mengingat kalau nama Cantika Maria sendiri bisa disingkat menjadi Camar. Orang ketiga adalah sang pelukis yang bernama asli Kanigara. Dia berasal dari sebuah keluarga yang dikucilkan oleh masyarakat. Keluarganya jadi sasaran penganiayaan massal karena dianggap mengalami kemerosotan moral. Karena merasa terpojok, Kanigara menyembunyikan identitas dengan cara menutupi setiap inci tubuhnya dengan tinta. Sejak itulah, tinta dan lukisan jadi bentuk pelarian yang spesial untuknya. Setelah diadopsi oleh Pengkor, Kanigara kemudian melayani sindikat anak yatim dengan kemampuannya yang sangat berharga. Kanigara mampu meramalkan sebuah peristiwa yang belum terjadi dengan cara memvisualisasikan melalui lukisannya. Nama Kanigara menjadi perhatian besar di antara para penggemar Bumi Langit. Bukan hal aneh, karena Kanigara adalah nama asli dari Maza, jagoan pelukis yang di dalam komik dikenal sebagai salah satu jagoan yang menjadi cikal bakal terciptanya kelompok patriot. Apakah suatu saat nanti sang pelukis akan memberontak dari Pengkor dan bertransformasi sebagai Maza? Di komiknya, diceritakan tentang sebuah kelompok yang disebut sebagai 12 penjaga. Mereka adalah para kesatria yang ditakdirkan untuk mengubah jalannya sejarah. 12 penjaga ini terdiri dari 10 anak bapak, sementara 2 sisanya adalah Pengkor sebagai sang penguji dan Sancaka sebagai sang petir. Pada awalnya, garis takdir Sancaka berjalan beriringan dengan Pengkor. Hidup menuntun mereka untuk bertemu dan menjalin ikatan. Tapi pertemuan Sancaka dengan Awang merubah segalanya. Sancaka kecil menulis takdirnya sendiri dengan menolak tawaran Pengkor. Keseimbangan 12 penjaga pun rusak untuk sementara. Tapi ini tak berlangsung lama.
Karena pada akhirnya, kedua belas penjaga ini tetap bertemu dan bekerja sama untuk merubah jalannya sejarah.